Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Khairanil Hidayati, NIM 3219237, akan menjelaskan tentang struktur pasar. Struktur pasar atau market struktur adalah suatu variabel yang menunjukkan karakteristik dan kondisi suatu pasar seperti jumlah pembeli dan penjual, keadaan produk, keadaan pengetahuan penjual dan pembeli, serta keadaan rintangan pasar. Struktur pasar terkait jumlah dan ukuran distribusi perusahaan dalam pasar serta mudah atau sulitnya masuk dan keluar dari pasar. Struktur pasar merupakan keadaan pasar yang memberi petunjuk tentang aspek yang memiliki pengaruh penting terhadap perilaku usaha dan kinerja pasar. Aspek-aspek yang menentukan struktur pasar yaitu jumlah penjual dan pembeli, hambatan masuk dan keluar pasar, keragaman produk, sistem distribusi, dan penguasaan market power. Baiklah, saya Laura Lisa, NIM 3219239 akan melanjutkan menyampaikan materi selanjutnya yaitu struktur pasar. Struktur pasar merujuk pada gambaran tentang keadaan, karakteristik, perilaku, dan kinerja suatu pasar dalam perekonomian. Struktur pasar adalah karakteristik pasar yang ditunjukkan dari beberapa elemen, seperti penjual dan pembeli produk yang dihasilkan pengetahuan penjual dan pembeli serta hambatan. Perbedaan elemen-elemen itu akan mendorong perilaku berbeda pada para pelaku pasar yang akhirnya akan menentukan kinerja pasar. Struktur pasar adalah bagian strategis yang mempengaruhi oleh perilaku dan kinerja suatu perusahaan dalam pasar secara agregat. Struktur pasar dibedakan berdasarkan banyaknya penjual dan pembeli. Secara mudah dikatakan, pasar yang terdiri dari banyaknya penjual dengan barang yang relatif homogen disebut pasar persaingan sempurna, sedangkan pasar terdiri dari banyaknya penjual dan barangnya berbeda disebut monopolistik. Elemen-elemen dalam pangsa pasar terdapat tiga, yang pertama yaitu pangsa pasar, konsentrasi, dan hambatan untuk masuk. Sekian penyampaian materi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rezi Hardian Saputra, NIM 3219240 akan melanjutkan review materi selanjutnya, yaitu hambatan untuk masuk. Hambatan untuk masuk yaitu cara atau usaha dari suatu perusahaan atau para pelaku industri yang dapat masuk ke dalam pasar untuk mencakup segala sesuatu yang memungkinkan adanya terjadi penurunan kecepatan pesaing. Pesaing potensial adalah perusahaan-perusahaan yang di luar pasar tetapi mempunyai kekuatan sehingga memungkinkan saja dapat masuk menjadi pesaing yang sebenarnya. Struktur pasar terdiri dari 7 unsur, yaitu distribusi penjual, jumlah dan besaran distribusi pembeli, diferensiasi produk, halangan memasuki pasar, struktur biaya, integrasi vertikal, dan komersial. Yang pertama yaitu distribusi penjual, yang kedua distribusi pembeli, yang ketiga diferensiasi produk, yang keempat halangan memasuki pasar, dan yang kelima struktur biaya, yang enam integrasi vertikal, yang terakhir komersial. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Sofia Lisyandukmi dengan NIM 3219215 akan melanjutkan pembahasan materi yang berikutnya tentang pasar persaingan sempurna. Definisi dari pasar persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang paling ideal karena dianggap sebagai struktur pasar yang akan menjamin terwujudnya kegiatan memproduksi barang atau jasa yang tinggi, yang efisiensinya di mana sudah terjadi di pasar dan penjual hanya dapat menerima harga yang telah terjadi di pasar dan penjual hanya dapat menerima harga atau merubahnya. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna atau perfect competition. Suatu pasar dapat dikatakan pasar persaingan sempurna jika memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, terdiri dari banyaknya penjual dan pembeli. Sifat ini menjelaskan perilaku penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan pasar karena ia merupakan bagian kecil dari kondisi yang ada di pasar. Seorang penjual atau karena ia merupakan bagian kecil dari keseluruhan yang ada di pasar,
Seorang penjual atau pembeli dikatakan sebagai pengikut harga, sehingga harga di pasar bersifat dalam artian berapapun jumlah barang yang dijual di pasar, harganya tetap. Harga pasar ditentukan oleh bekerjanya mekanisme pasar, yaitu oleh interaksi antara seluruh penjual dan pembeli yang ada di pasar. Yang kedua, adanya kebebasan untuk membuka atau menutup perusahaan atau free entry and free exit. Maksudnya, tidak ada hambatan yang menghalangi suatu perusahaan untuk memulai suatu usaha bila dianggap menguntungkan dan menutup usahanya bila dianggap merugikan baik secara legal maupun bentuk hambatan lainnya. Yang ketiga adalah barang yang dihasilkan bersifat homogen. Artinya, barang yang dihasilkan merupakan pengganti yang sempurna terhadap barang yang dihasilkan oleh pembeli lain dalam semua segi. Homogenitas barang yang dihasilkan oleh produsen lain dalam semua segi ditentukan oleh konsumen, bukan dilihat spesifikasi teknis saja. Selanjutnya adalah penjual dan pembeli mempunyai pengetahuan yang sempurna tentang keadaan pasar. Maksudnya, penjual dan pembeli mempunyai pengetahuan yang sempurna tentang keadaan pasar, yaitu mengetahui tingkat harga yang berlaku di pasar dan perubahan-perubahan lainnya. Adanya informasi yang lengkap tentang pasar ini mengakibatkan yang pertama, tidak ada penjual yang menjual dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar. Yang kedua, tidak ada pembeli yang membeli dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasaran. Yang ketiga, tidak ada sumber daya yang digunakan untuk memproduksi barang yang menguntungkan daripada di pasar. Selanjutnya adalah mobilitas ekonomi yang cukup sempurna. Maksudnya adalah faktor produksi dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya tanpa adanya hambatan apapun. Yang terakhir adalah pengetahuan pembeli dan penjual mengenai pasar relatif sempurna. Sekian penjelasan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktadian Dwinda, NIM 3219218. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu yang pasar persaingan sempurna adalah dalam perspektif Islam. Pasar persaingan sempurna merupakan pasar yang direkomendasikan oleh ekonomi Islam, karena karakter pasar ini secara umum sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Ekonomi Islam mendorong transparansi, keadilan, dan distribusi yang merata wujudnya dalam sebuah pasar, di mana karakter-karakter seperti ini hanya terdapat dalam pasar persaingan sempurna, di mana persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang paling ideal, karena pasar persaingan sempurna akan menjamin terwujudnya kegiatan produksi barang atau jasa yang optimal. Ciri-ciri dalam pasar persaingan sempurna yang pertama itu, perusahaan adalah pengambilan harga. Maksudnya di sini yaitu perusahaan yang ada dalam pasar tidak dapat menentukan atau mengubah harga pasar. Yang kedua yaitu setiap perusahaan mudah keluar dan masuk. Maksudnya di sini yaitu seandainya perusahaan ingin meninggalkan pasar tersebut karena mengalami kerugian, maka perusahaan dapat memindahkannya tanpa mengganggu atau merusak keadaan pasar. Yang ketiga yaitu menghasilkan barang serupa, di mana barang-barang yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan sama dan tidak mudah untuk dibedakan. Yang keempat yaitu terdapat banyak perusahaan, di mana yang keempat yaitu terdapat banyak perusahaan di pasar. Maksudnya di sini yaitu sifat inilah yang menjadikan perusahaan tidak mempunyai kuasa untuk mengubah harga. Yang kelima yaitu pembeli mempunyai pengetahuan yang sempurna mengenai pasar. Baiklah, saya Nur Azizah, NIM 3219241 akan melanjutkan penjelasan materi bagian B tentang kelebihan dan kekurangan pasar persaingan sempurna. Kelebihan pasar persaingan sempurna: 1. Pengguna
sumber daya harus seefisien mungkin. 2. Kebebasan bertindak dan memilih. 3. Harga jual barang dan jasa adalah yang termurah. 4. Bagi masyarakat terdapat jaminan dalam mengkonsumsi. Kekurangan pasar persaingan sempurna. 1. Tidak mendorong adanya inovasi. 2. Terbatasnya pilihan konsumen karena barang yang dijual sama. 3. Asumsi. 4. Biaya dalam pasar persaingan mungkin lebih tinggi. 5. Distribusi pendapatan tidak selalu rata.